Analisis isu nasionalisme. Pernah mendengar pesawat terbang buatan dalam negeri? Namanya Gatot Kaca? Ini kisah tentang Bapak B.J. Habibie, orang pertama pembuat pesawat di Indonesia. 25 Juni 2019 lalu, Baharudin Yusuf Habibie berulang tahun. Dan di usianya yang menginjak 83 tahun, Habibie masih terus berkarya. Ia memiliki mimpi besar untuk menghubungkan bagian demi bagian di tanah air Indonesia. Satu-satunya yang bisa menghubungkan dari Sabang sampai Merauke atau tiap titik di benua maritim Indonesia itu adalah pesawat terbang. Pesawat terbang dan industri teknologi. Dua hal yang paling melekat dari sosok Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Presiden ketiga Indonesia ini merupakan pelopor teknologi dirgantara di tanah air juga dunia. Saat kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden kedua Indonesia Soeharto pada 1976, Habibie mendirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, IPTN. Industri penerbangan pertama di kawasan Asia Tenggara. Tak cuma IPTN, Habibie juga memprakarsai sejumlah industri strategis Indonesia, seperti PT PAL untuk pembuatan kapal, serta PT Pindad di bidang persenjataan. Di IPTN, B.J. Habibie mendesain sejumlah pesawat kecil. Berawal dari NC212-100, lalu CN235 dan N250, pesawat rancangan putra-putri terbaik Indonesia yang berteknologi fly-by-wire. Sistem kendali menggunakan sinyal elektronik dalam memberikan perintah. Selain kiprahnya di dalam negeri, B.J. Habibie merupakan sosok ilmuwan yang disegani tak hanya di dalam negeri, tapi juga dunia. Sejumlah proyek pesawat diprakarsai diantaranya Fokker F-28, Transkol C-130 militer, dan Airbus A300. Tak pernah berhenti berkarya. Pada April 2015, Habibie kembali menelurkan pesawat baru, R-80. Pesawat baling-baling yang dirancang dan diproduksi PT Regio Aviasi Industri. Perusahaan yang didirikannya bersama putra sulungnya Ilham Akbar Habibie. Pesawat R-80 merupakan penerus pesawat N250. Dilengkapi teknologi terbaru super canggih serta tingkat keamanan tinggi berdaya angkut 80 hingga 90 penumpang. Menurut Habibie, pesawat R-80 efektif dan efisien jadi penghubung seluruh pulau di tanah air. Saya buat propeller, si capung dan gratik itu tidak begitu. Tapi ini canggih nih. Malaysia canggih semua, dihitung. Kan tiap pesawat terbang punya sayap, tapi sayapnya canggih. Tidak sama loh. Berbeda. Iya jelas tuh. Itu rahasia dari perusahaan. Nama B.J. Habibie telah harum sebagai ilmuwan ternama. Saat usianya baru 32 tahun, Habibie menemukan teori crack propagation. Teori Habibie digunakan Bisa kita petik dari video yang sudah kita lihat, yaitu Bapak B.J. Habibie adalah salah satu anak bangsa yang memilih berkiprah mengembangkan teknologi, mengembangkan kedirgantaraan di Indonesia. Namun masih banyak anak bangsa lain yang memilih berkiprah di luar negeri dikarenakan keadaan. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya apresiasi dan dukungan pemerintah pada hasil karya anak bangsa. Yang kedua yaitu proses regenerasi atau penerus yang belum dipersiapkan secara komprehensif. Kemudian dampaknya apa? Yaitu lambatnya perkembangan teknologi di Indonesia. Yang kedua, enggannya anak bangsa untuk berkiprah di dalam negeri. Apa solusinya? Pemerintah kedepannya harus memberikan wadah dan dukungan bagi anak bangsa untuk mengembangkan baik secara keilmuan maupun terapan teknologi di dalam negeri. Mungkin sekarang aset kita adalah sumber daya alam, namun untuk masa depan negeri